Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadewina Septiana dengan NIM 2208561132 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Domain Name System atau DNS. Yang pertama, mengapa kita memerlukan adanya DNS? Dalam protokol TCP atau IP, alamat IP digunakan untuk mengidentifikasi entitas di internet untuk mengatasi preferensi pengguna terhadap nama daripada alamat numerik. Digunakan sistem pemetaan nama ke alamat atau sebaliknya. Dalam masa lampau, ini dilakukan melalui file host tunggal, tetapi solusi ini tidak praktis karena tidak dapat menghubungkan setiap alamat dengan sebuah nama. Solusi yang digunakan saat ini adalah Domain Name System atau DNS, di mana informasi pemetaan nama dan alamat dibagi menjadi bagian-bagian kecil dan disimpan di komputer yang berbeda. Host yang membutuhkan pemetaan dalam menghubungkan komputer terdekat yang menyimpan informasi yang diperlukan, menghindari lalu lintas besar di internet. Selanjutnya, apa sih tujuan DNS? Untuk mengakses server transfer file dengan hanya mengetahui nama host, pengguna mengikuti 6 langkah. Yang pertama, pengguna meneruskan nama host ke klien transfer file. Yang kedua, klien transfer file menghubungi klien DNS untuk memetakan nama host ke alamat IP. Ketiga, klien DNS mengirim permintaan ke server DNS dengan nama server transfer file. Keempat, server DNS memberikan alamat IP server transfer file. Kelima, klien DNS meneruskan alamat IP tersebut ke klien transfer file. Terakhir, klien transfer file menggunakan alamat IP yang diterima untuk mengakses server transfer file. Sebelum transfer file dimulai, dua koneksi perlu dibuat. Yang pertama antara klien transfer file dan klien DNS, dan kedua antara klien DNS dan server DNS. Setelah langkah-langkah ini selesai, pengguna dapat memulai transfer file antara klien transfer file dan server transfer file. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang namespace. Namespace adalah sistem yang digunakan untuk memetakan alamat IP menjadi nama unik. Ada 3 jenis namespace, yaitu flat namespace atau tanpa struktur. Yang kedua ada hierarchical namespace dengan struktur hierarkis, dan domain namespace yaitu struktur pohon terbalik. Flat namespace kurang cocok untuk sistem besar seperti internet karena memerlukan kontrol terpusat untuk menghindari duplikasi. Hierarchical namespace memiliki struktur berlapis, memungkinkan otoritas pusat menentukan bagian nama yang menggambarkan organisasi dan organisasi sendiri menambahkan akhiran atau awalan untuk host. Domain namespace mengorganisasi ruangan nama hierarkis dalam struktur pohon terbalik dengan FQDN mencakup seluruh nama dan PQDN hanya untuk mencakup bagian spesifik yang tidak mencapai akar. Biasanya digunakan dalam situs yang sama dengan klien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis domain. DNS adalah protokol yang menghubungkan alamat IP dengan nama domain yang lebih mudah diingat. Terdapat 3 jenis domain dalam DNS. Yang pertama ada generic domains, merupakan domains berdasarkan perilaku umum atau kategori tertentu. Setiap node dalam pohon DNS mewakili domain yang berfungsi sebagai indeks untuk database nama domain. Yang kedua yaitu country domains, menggunakan singkatan 2 karakter negara seperti US untuk Amerika Serikat. Bagian kedua dapat berupa singkatan negara bagian seperti K.US untuk California di Amerika Serikat. Yang ketiga ada inverse domain, digunakan untuk memetakan alamat IP menjadi nama domain. Ketika server hanya memiliki daftar nama domain, bukan alamat IP, server akan mengirim permintaan ke server DNS untuk mencari nama domain yang sesuai dengan alamat IP. Query inverse atau petunjuk PTR digunakan untuk mencari nama domain dari alamat IP, dan domain inverse ini ditambahkan ke ruang nama domain dengan simpul tingkat pertama bernama ARPA dan tingkat kedua adalah INOR
untuk alamat inverse. Selanjutnya, saya akan menjelaskan DNS message. DNS message terbagi menjadi dua jenis, query dan respon. Header pesan DNS memiliki format yang sama untuk query dan respon, tetapi beberapa bidang diatur menjadi 0 untuk query. Header memiliki ukuran 12 byte dan mencakup bidang identifikasi 16 byte dan digunakan untuk mencocokkan respon dengan query dan bendera yang mengandung informasi penting tentang pesan DNS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang type of record DNS. Ada dua jenis catatan dalam DNS. Catatan pertanyaan digunakan untuk klien untuk mendapatkan informasi dari server dan diberi nama domain. Sementara catatan sumber daya merupakan catatan yang dikaitkan dengan setiap nama domain atau node pada pohon DNS dan merupakan informasi yang dikembalikan oleh server ke klien. Basis data server DNS terdiri dari catatan sumber daya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses penambahan domain baru ke DNS. Proses penambahan domain baru ke DNS melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilih registrar yang diakreditasi oleh ICANN. Yang kedua, verifikasi ketersediaan nama domain yang diminta. Yang ketiga, berikan informasi tentang nama server dan alamat IP server kepada registrar. Yang keempat, informasi ini mencakup nama domain yang diminta, misalnya ws.wonderful.com. Dalam alamat IP server, misalnya 200.200.200.5. Setelah verifikasi, registrar akan memasukkan domain baru tersebut ke dalam database DNS. Yang keenam, proses ini umumnya melibatkan biaya yang harus dibayarkan oleh organisasi yang mendaftarkan domain. Terakhir, saya akan menjelaskan mengapa keamanan DNS penting. Keamanan DNS sangat penting karena DNS merupakan salah satu sistem yang paling vital di internet. DNS dapat diserang dengan berbagai cara seperti pembacaan pesan DNS untuk mengumpulkan informasi pengguna, perubahan atau pembuatan respon palsu, serta serangan DDoS untuk mengecilkan server DNS. Untuk melindungi DNS, penting untuk merahasiakan, mengotentikasi, dan mengintegrasikan pesan DNS dengan baik. Sekian dari penjelasan saya yang bisa saya berikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.